Altruis itu hanya ingin berbuat kebaikan pada orang lain, lupa dirinya sendiri. Pada akhirnya sebenarnya justru menunjukkan kita tidak ingin memberikan yang terbaik pada orang lain. Kita merasa orang lain cukup dengan ini saja, kan seolah-olah itu. Padahal kalau kita juga berbuat baik pada diri kita, siapa tahu kita justru tambah hebat, tambah berkualitas, sehingga kita bisa berbagi yang lebih manfaat pada orang lain. Itulah kenapa kata filosof Pakistan namanya Muhammad Iqbal, dan pengabdian diri itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau kita hanya mengembangkan diri tanpa niat dan minat untuk mengabdikan diri, kita orang egois. Kalau kita hanya ingin mengabdi, lupa mengembangkan diri, kita orang yang dangkal sebenarnya. Dan kalau berlebihan jatuhnya konyol. Maka penting, yuk kita mencari sehat kita dulu, baru bantu orang lain biar lebih sehat. Kita mencari bahagia, senang kita dulu, baru menolong orang lain biar ikut senang. Rumusnya seperti itu. Makanya orang yang altruis kita bisa sebut jangan-jangan sebenarnya dia egois saja sih. Hanya ingin menuruti keinginan egonya, memberi makan egonya. Sebenarnya orang egois ini tidak apa. Baik, jadi itu ya Mas. Untuk bagaimana kita bisa mengabdi dan mengembangkan diri secara sekaligus. Sebagian kita biasanya asik mengembangkan diri, lupa mengabdikan diri. Biasanya terus nanti saja, nunggu itu kalau tidak lulus Pak, nunggu nanti kalau sudah bekerja Pak, nunggu dan kalau nunggu itu tidak akan ada akhirnya. Kemudian bisa juga tidak menunggu kalau sudah lulus ini. Orang yang ngabdi saja tapi tidak mengembangkan dirinya. Pak, saya sibuk Pak, kuliah lulusnya nanti saja Pak, saya ini ada kepentingan bantu masyarakat ini, masyarakat itu. Temanmu semua sudah lulus, kamu yang kena DO. Alasannya bantu masyarakat, masyarakatnya kamu kambing hitam kan karena ego. Sering saya bilang seperti tadi, kayak orang tua dan anak. Orang tua ingin berkorban demi anaknya. Kadang-kadang anak kan juga begitu. Biarlah saya berkorban asal orang tua bahagia. Orang tua begitu. Saya berkorban akan asal anak saya bahagia. Dan dua-duanya tidak ada yang bahagia. Ya kan? Apa kalian bisa bahagia setelah sadar orang tua yang berkorban sebesar itu misalnya? Sesakit itu mungkin kamu gelisah sepanjang hayatmu. Orang tua juga begitu. Betapa sakitnya mereka kalau terus melihat kita berkorban sebesar itu untuk mereka. Jadi maka kalau saya, dasarnya semua aktivitas kebaikan tetap diawali dari, kalau bahasa psikologi mungkin pakai self love. Cintai dulu dirimu, baru mencintai yang lain. Baik, saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Faiz untuk penjelasannya. Karena Pak Faiz juga berharap bisa mengoptimalkan ya interaksi dengan kawan-kawan semuanya. Jadi saya langsung aja ya ke segmen berikutnya untuk penanya lainnya yang mau bertanya. Apakah ada yang mau ya? 1, 2, 3 ya. Di belakang saya lihat. Yang perempuan dulu boleh ya Mas? Ya, perempuannya boleh yang ketiga. Dimulai dari Mas yang sebelah sini, boleh maju ke depan dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
transisi berasa dari kafe atau warkop, maka dari itu bisa jadi revolusi kita bisa berasa dari warkop. Baik, Bapak Is, rata-rata di sini memang mahasiswa atau sebagai aktivis. Sebagai mahasiswa atau aktivis, pasti sering kejadian bahwa lebih menunjukkan eksistensi kepada orang lain, tetapi hilang kepada eksistensi diri sendiri. Yang tadi yang Pak Haris menyampaikan bahwa outputnya itu adalah kita lebih membahagiakan orang lain, tetapi lupa membahagiakan diri sendiri. Saya datang ke sini itu karena saya ingin membahagiakan diri sendiri, karena beberapa lalu saya selalu fokus untuk membahagiakan orang lain. Maka dari itu yang kata Pak Haris tadi mengucapkan bahwa puncak kebahagiaan itu adalah ikhlas. Konsep ikhlas yang sebenarnya itu gimana sih Pak? Karena sering sekali ketika kita sudah bilang ikhlas, tetapi kita sendiri itu juga masih ada harapan-harapan yang memang masih tersimpul di dalam hati. Mungkin bisa saya sampaikan. Bila itu dan fase itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Yusuf Dandi Pertama. Pertama itu merupakan kesempatan yang telah saya ekspektasikan uji. Ya karena itu sekian lama yang saya butuh beliau karena kesempatan ini bisa menggunakan wawancara secara langsung, bukan secara tulisan-tulisan yang sudah menulis, tapi bisa mendapatkan lewat misalnya oke, yang pertama pembahasan kali ini karena ini tentang keikhlasan, dan saya sebagai seorang yang telah mengalami beberapa kegagalan, akhirnya saya ikhlas apakah sebenarnya dengan keikhlasan berarti kita besar atau justru berdosa agar kita bisa berjuang tanpa berjuang sendiri. Mungkin begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak, ada kasih doa yang ditulis, jadi ada case yang seperti ini. Kita meminta kepada Allah, terus Allah jawab, maksud saya Allah sudah menjawab doa kita melalui alam semesta, melalui makhluknya. Tetapi dalam hati itu masih pengen minta terus. Nah, bagaimana kita menetapkan bahwa doa ini sudah dibalas dengan Allah sehingga kita mungkin bisa ikhlas dengan pemberiannya kita. Karena sampai saat ini saya merasa Allah itu sudah jawab doa saya, tapi kenapa saya masih ingin meminta gitu Pak? Gitu lah, mau berbicara. Oke, baik. Pak, saya jawabannya. Sesi kedua sebenarnya tentang ikhlas. Iya betul Pak. Ya, pelan-pelan ya kita belajar ikhlas sekarang. Termasuk ikhlas kalau pertanyaannya tidak terjawab. Ikhlaskan saja. Yang pertama ini sebagai sebentuk relasi. Ayo kita pahami ikhlas itu ada di titik mana. Hubungan kita dengan apapun itu secara umum coraknya nanti ada tiga. Yang pertama sekedar kewajiban, yang kedua karena kita butuh atau perlu, dan yang ketiga ikhlas. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Ini untuk memahamkan saja tentang ikhlas melalui hierarki relasi. Kalau kewajiban
kita melakukan apapun dengan yang berhubung dengan kita itu sifatnya formalistik saja. Kalau kita hubungan dengan Allah, level kewajiban ini kita menjalankan sih perintahnya Allah, ya sholat, ya puasa, tapi formalistik saja. Kalau ditanya kenapa lagi sholat, ya gimana lagi Pak? Sudah terlanjur jadi orang Islam. Saya Muslim ya Pak, saya ini. Jadi di sini agama itu jadi beban dengan model ini. Hubungan apapun, kalau caranya kewajiban ini tidak salah sih, sudah benar hubungan itu, tapi terus jadi beban dalam hidup. Kalau dari Jokowi itu kan sudah diikat dengan kewajiban, padahal mungkin kamu masih belum cinta, masih tidak suka, tapi ya terpaksa. Ini terus jadi beban, pasangan menjadi beban. Coba kalian cek ya, kenapa kalian tidak nyaman kuliah? Pinginnya libur dan jauh pokoknya kan. Karena mungkin kamu memaknai kuliahmu itu sebagai kewajiban. Ya gimana lagi kan sudah terlanjur bayar, sudah terlanjur itu memang kalau tidak kuliah Pak, sudah kewajiban. Kalau itu formalistik kewajiban, kamu akan berat rasanya. Cirinya biasanya kewajiban itu kalau sudah kita tugas selesai. Berarti itu bukan sekali lagi itu sudah. Nanti kalau saya selesai ini terus ke belakang selesai acaranya itu berarti sepanjang acara itu saya tersiksa sekali. Kira-kira beban. Jadi ada enggak di sini? Kalau agama ya, ada yang suka nahan itu mulai asal sampai isya. Bukan karena menjaga kesucian, malas tidur. Jadi itu sebenarnya agama seberban itu sampai orang air nggak bayar sampai nahan dia nggak ketemu sampai isya ditahan. Biar nggak muncul lagi Pak. Itu menunjukkan betapa bebannya. Sholat juga begitu kan, kita sholat. Kalau belum sholat rasanya ganjel. Rasa ganjelnya bukan karena kita butuh sholat, tapi kewajiban. Diselak-selakan biar segera sholat terus bebas tugas. Ini level kewajiban. Naik satu level, ada yang lebih kondisif. Namanya level kebutuhan. Kalau di level kebutuhan kayak tadi ya di pertanyaan ketiga ya berdoa, kita ada pamrih-pamrih, kita ada tujuan-tujuan. Pak, kalau saya sholat rumah tenang rasanya, kamu senang dengan sholat, ada butuhnya biar tenang. Tidak seperti yang pertama tadi terpaksa oleh formalitas. Tapi di yang kedua ini kalian tahu manfaatnya. Wah, sekarang rajin nih sholat duha, biar rezekinya lancar. Jadi tidak apa-apa, levelmu ada di level 2, level kebutuhan. Sayangnya level kebutuhan ini biasanya kalau pamrihnya terpenuhi, malesnya muncul. Jadi kalau pamrihnya terpenuhi, ya sudah mulai kamu sholat itu tenang sekali. Sekarang benar-benar tenang. Hidup saya enak-enak saja, nyaman-nyaman, sudah kamu mulai. Itu kayak kalian kalau pas mau ujian, itu kan kamu ya sholat malam, puasa Senin Kemis, itu kan itu. Besok ujian ini Pak, itu tidak akan begitu ujian nilainya keluar, ya sudah selesai. Itu dulu saya mengalami waktu anak saya dulu masih ada uang nasional itu, kok saya diundang ke sekolahnya istighosah Pak bersama Pak, karena itu ujian, jadi mulutnya diajak istighosah, baca Yasin, baca Fatihah.
Tapi nanti selesai ujian tidak ada acara begitu lagi. Kita merasa butuh, ada pamrihnya. Tapi ini lebih level 2 ini kebutuhan, lebih semangat. Kalau yang pertama ada terpaksanya. Nah, ada satu level lebih tinggi, orang menyebutnya ikhlas. Ikhlas itu kalau di level 1 dan level 2 itu masih aku yang jadi fokus. Kalau ikhlas, fokusnya tidak di aku lagi, tapi engkau, ya Allah. Fokusnya di Tuhan. Jadi semua yang saya lakukan ini untuk ini. Maka tidak aku dapat apa atau aku untuk apa, tapi engkau untuk ya Allah. Ketika aku melakukan ini, kita mulai ada di level ikhlas. Pusat perhatian kita bukan diri kita, tapi Allah. Langsung saya sambung ke pertanyaan terakhir tadi, Pak, apa boleh Pak saya berdoa minta macam-macam? Coba dicek ya modusnya. Kalau modusnya adalah keinginanmu, keserakahanmu yang tidak ada akhirnya, ini konotasinya negatif. Tapi kalau modusmu adalah, Pak, Allah itu senang dengan hambanya yang minta padanya. Allah memang ingin hambanya itu minta apa saja padanya. Jadi yuk, saya ingin Allah ridho padaku, senang padaku, maka saya berdoa. Bahkan yang kecil-kecil sekalipun saya mintakan pada Allah, biar saya lebih dekat dengan Dia, biar Allah lebih ridho padaku. Kalau yang kedua ini motifnya ikhlas. Ya, ini perhatikan motifnya. Kalau motif yang pertama, doa sebagai jalanmu untuk memenuhi keserakahanmu yang tidak ada akhirnya, ya pada ini motifnya negatif. Mungkin isinya sama, tapi coraknya bisa beda. Terus ikhlas itu, ini pelajaran tasawuf ya, tidak apa-apa sedikit. Parameternya 3. Yang pertama billah, yang kedua lillah. Lillah bukan lelah ya. Yang ketiga fillah. Billah itu kalau di mana ilah karena Allah. Maksudnya apa? Kita melakukan apapun diawali kesadaran bahwa saya mampu melakukannya, saya bergerak melakukannya sepenuhnya karena Allah. Allah tidak menggerakkan hatiku dan memberiku kekuatan dan kemampuan menjalankannya, ya saya tidak akan mampu menjalankannya. Maka perbuatan ini sepenuhnya billah Allah. Ini kesadaran awal untuk kita ikhlas. Biar kita tidak lupa bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan ya sebenarnya itu karena Allah saja. Jadi kalau kita orientasikan pada Allah itu sebenarnya ya wajar saja. Itu memang dari Allah. Segala kekuatan daya. Yang kedua billah, kalau ini tujuannya kayak tadi ya, tidak untuk manusia, tidak untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah saja. Dan yang ketiga fillah. Fillah itu dalam hal-hal yang memang diperbolehkan dan diridhoi oleh Allah. Itu fillah. Jadi kalian tidak boleh, Pak, saya korupsi, tapi saya ikhlas. Pak, saya korupsi, tidak bisa. Jadi saya kemarin menyampaikan ngomong saya korupsi sekali, tapi saya ikhlas sudah, Pak. Tidak bisa. Jadi ikhlas itu tetap fillah dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, dalam ikhlas
ada unsur ikhtiar, ada unsur tawakal. Unsur ikhtiar berarti ada upayanya. Tidak boleh kita ikhlas, tidak melakukan apa-apa terus ikhlas. Mas, boleh sedekah? Saya kayak gini sudah, saya ikhlas saja, sudah tidak sedekah. Ada upayanya, baru ditawakali terakhir hasilnya. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain, tapi saya lakukan sepenuh hati yang saya mampu, tapi hasilnya sepenuhnya saya pasrahkan kepada Allah. Sukses, alhamdulillah. Tidak sukses pun saya terima. Ini di antara dua unsurnya ikhlas. Saya lanjutkan ya. Cuma memang tidak gampang untuk sampai di titik ini. Boleh Bapak, saya sementara masih belum ikhlas, masih ada pamrihnya, boleh, asal meningkat nantinya. Pak, saya masih di level kewajiban, tidak apa-apa, asal nanti naik kelas. Kalau teman-teman baca ayat, itu banyak sekali yang maknanya itu cocok dengan kita yang masih di level bawah, yang masih belum ikhlas. Kalau melakukan ini, Allah akan membalas ini, memberi itu. Karena Allah memang sangat paham psikologi kita. Kalau segala aspek kita tidak pakai iming-iming, itu kemungkinan banyak di antara kita yang tidak mau melakukan apa-apa. Kalau disuruh ikhlas saja, itu mungkin kita tidak jalan. Maka di ayat kita kadang diiming-imingi ini, diiming-imingi itu, nanti diberi surga loh, nanti diberi ampunan loh, nanti diberi ini yang saya maksud iming-iming. Allah tahu siapa manusia itu. Tanpa pancingan-pancingan seperti ini mungkin kita tidak gerak. Ilustrasinya seperti misalnya ya, kita punya anak atau punya adik lah yang masih kecil, yang males belajar. Terus kita bilang begini, Dek, nak, belajar yang rajin. Nanti kalau kamu ranking 1, tak beliin HP baru sudah. Oke, anak ini kan belajar rajin nantinya. Kalau dia ranking 1 kan tetap kita belikan HP baru hadiahnya. Tapi tujuan kita apa HP ini kan tidak. Tujuan kita anak ini rajin biar dia pinter sudah. Tidak apa-apa lah dia waktu belajar kan ada di pikiran. Yang penting dia belajar. Pada akhirnya dia pinter dan dia rasakan manfaat pinter itu. Toh orang tuanya juga ngasih hadiah HP, dia senang. Tapi sekarang kualitas dia meningkat. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Dan tercapai juga akhirnya. Ini yang saya maksud ya, nggak harus kemudian langsung saya kelas, enggak, kadang-kadang memang level kita belum nyampe ke sana. Asal arahnya ke sana, oke, enggak masalah. Pak, saya masih apa? Saya masih ingin pahala yang banyak. Iya, nanti dikasih kok sama Allah. Tapi finalnya di situ. Lama-lama kita akan sadar, betapa saya ini kok tidak pantas terlalu banyak pamrih. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita akan lebih murni sama Allah. Tak kasih satu cerita ya, biar kalian tambah ngantuk. Ada satu dongeng menarik dari tradisi tasawuf. Ada seorang sufi besar dari Persia, namanya Hafid. Dia ini puisi-puisi cinta dan kerinduannya pada Allah luar biasa. Dulu di ngaji filsafat pernah saya bahas satu sesi Hafid ini. Syekh Hafid ini pada waktu mudanya, beliau ini ya orang biasa kayak kalian, mungkin nasibnya lebih mengenaskan dibandingkan kalian. Hafid ini waktu mudanya dia ini penjaga toko roti.
Aku teman-teman yang Joko Cafe ini. Semoga salah satunya nanti ada yang jadi supir besar. Nah, Cafe ini menjaga toko roti. Satu ketika ada anak gubernur yang cantiknya luar biasa beli roti di tokonya. Ya Hafid ini karena dia anak muda, melihat lawan jenis cantik itu, langsung dia falling in love, jatuh cinta, bayang-bayang terus. Jadi dia sudah tidak bisa membohongi dirinya, dia sewenangnya jatuh cinta luar biasa pada anaknya gubernur ini. Tapi dia sudah tahu diri, siapalah saya, cuma penunggu toko roti sementara dia anaknya gubernur. Gimana bisa saya dapat dia? Tapi karena sudah kadung jatuh cinta, ini dia terbayang-bayang terus, tidak bisa melepaskan rasa itu. Akhirnya karena sudah satu kuatnya, ditemui oleh Hafid ini Syekh guru di Persia saat itu untuk mengadu masalahnya. Ditanya, wahai Syekh, saya ini tolong, saya ini sudah jatuh cinta, tidak bisa keluar dari rasa ini. Apa yang harus saya lakukan biar bisa mendapatkan dia? Oleh Syekh Hafid, Syekhnya Hafid tadi, ya kamu kasih amal, tak kasih ijazah kalau bahasa pesantren. Bacalah doa ini selama 40 hari di malam hari. Nanti di malam ke-40 akan ada malaikat yang datang menemuimu. Saat dia datang kemudian bertanya padamu, ya jawablah apa keinginanmu. Gak usah tanya doanya apa ya. Kalau di kalian bisa bahaya doa itu. Nah, saking seriusnya beneran ya, kalau siang pagi sampai siang di toko roti, malam harinya tidak tidur. Doa ini dibaca semalaman. Dan beneran di malam ke-40 malaikat datang beneran menemui dia. Bilang pada Hafid, wahai Hafid, Allah kagum pada kesungguhanmu, keseriusanmu. Tiap malam beribadah, berdoa. Apa keinginanmu akan dilakukan oleh Allah. Si Hafid ini betapa takjubnya dia, ternyata benar yang malaikat datang. Dan dimulainya Hafid, betapa indahnya wujudnya Allah yang namanya malaikat. Indah luar biasa. Saya tidak tahu seperti apa, pokoknya bahasanya di kitab itu indahnya luar biasa. Sampai Hafid itu takjub. Saking takjubnya dia, waktu malaikatnya tanya engkau ingin apa, jawabannya Hafid, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Akhirnya jawabnya Hafid apa? Saya ingin Allah saja. Terus malaikat memberi petunjuk, Hafid, kalau kau merindukan Allah, temuilah. Saat itu beliau diarahkan pada Syekh Athol. Jadi Syekh Athol itu sufi besar untuk belajar tasawuf, mendekatkan diri pada Allah, dan diikuti oleh Hafid. Jadi rupanya ulama yang pertama yang mengarahkan Hafid, beliau tahu Hafid levelnya masih di situ, yang dikejar masih duniawi, masih perempuan. Oke lah, itu jadi iming-imingnya. Yang penting Hafid jalan dulu di situ. Pada akhirnya sampai juga dia dipuji.